Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ghost Story. Kali ini gue sama temen gue Kamal. Ini narasumber kita Fajar. Jadi temen gue ini punya cerita-cerita horor nih, cerita-cerita mistis yang membuat gue merinding. Awal mulanya sih dia pernah masuk suatu perguruan, terus akhirnya dia jadi kayak berubah gitu, jadi kayak bisa ngeliat-liat yang aneh-aneh sih. Jadi gimana nih, Jar? Awal mulanya lu bisa ngeliat gitu atau mulanya lu bisa masuk satu perguruan itu tuh? Kenapa bisa diajak sama siapa lu? Awalnya sih gue awal dari sekolah tuh ya. Gue sekolah gue bandel, sering cabut, terus sering nggak pulang ke rumah juga kan. Akhirnya gara-gara sering bolos dapat surat panggilan tuh orang tua Dari sekolah? Kebetulan surat panggilan orang tua yang pertama itu ke tangan gue sendiri tuh. Langsung gue robek gue angkat segenteng. Nah besoknya gue masih tetap cabut sekolah tuh, Nah, ternyata surat panggilan yang keduanya baru tuh ke abang gue. Pas gue pulang, gue nggak sekolah itu, cabut. Pas gue pulang udah habis gue dimarahin di situ. Nah dari situ setelah gue diomelin, nah gue diajak lah tuh ke suatu tempat pengajian. Pengajian ya, karena gue posisi dimarahin kan, gue ya aja udah nggak bisa Ikut aja jadinya ya? ikut aja udah nggak bisa ngomongin itu lah, udah ikut aja. Nah awalnya gue ikut ke sono ya biasa sih, pengajian biasa, nggak ada yang aneh di situ. Tapi sebelum pengajian dimulai tuh gue kayak dikasih ujangan gitu tuh, diwasiatin, terus terakhirnya kayak di kasih air. Terus apa tuh yang lu rasain pas kasih air itu? Nggak ada sih, nggak ada perubahan sama sekali. Ya gue ngerasa minum air biasa aja gitu, tapi setelah gue ikutin kan pengajiannya itu setiap seminggu tuh sekali, ada hari tertentu. Oh, jadi kayak hari-hari tertentu aja nih lu datang ke situ? Hari tertentu aja. Ada lah itu harinya ada. Setelah gue ikutin, nah gue kayak ngerasa penasaran juga gitu kan. Iya. Ngerasa penasaran, kok bisa sih, kok bener sih apa yang gue lihat nih. Kayak yang dunia lain gitu lah, dunia lain. Gue itu ada kan guru di situ. Kayak gue tanya, ini saya udah bisa belum kayak gitu. Oh, tapi jadi pas lu masuk tuh ada yang aneh gak sih dari pengajian itu tuh? Kayak ada gimananya atau apanya? Nah itu, jadi ada orang datang minta tolong gitu. Ada yang kesurupan lah, ada yang sakit, terus dengan cara mediasi gitu, kayak penyakitnya diangkat gitu melalui tengah dalam, terus dikasih air gitu kan, akhirnya sembuh gitu kan. Dan gue mikir di situ, apa gue udah bisa gitu belum kayak gitu ya kan gitu. Tapi ada positifnya juga sih situ. Pertama yang ditekanin banget tuh sholat 5 waktu. Ya hidup buat apa sih kalau bukan buat beribadah Ya. Jadi gue mikir di situ, gue dikasih tahu dalam sehari ini kita udah 24 jam gitu kan. Kita sholat, taruhlah 5 waktu itu 1 jam, ambil 1 jam ini buat beribadah. Nah, akhirnya gue mikir di situ, gue coba, gue ikutin. Akhirnya gue dapet lah poinnya di situ. Ngerasa ada perubahan. Kayak misalkan lewat sholat subuh, belum sholat subuh nih gitu. Jadi kayak cukup signifikan juga ya Akhirnya perubahannya. Seiring waktu berjalan, gue nanya nih, gimana caranya biar saya tuh bisa kayak gitu. Karena sampai sekarang saya belum ngerasain apa-apa gitu, kayak ngerasa aku biasa-biasa aja gitu. Oh, lu penasaran ya? Nah, gue penasaran gitu kan.
Akhirnya gue dikasih wasiat, kalau kamu mau bisa seperti ini kamu harus puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Akhirnya karena gue penasaran kan, gue ikutin. Setelah gue puasa 3 hari, jebret. Akhirnya gue bilang lagi, ya udah nih puasa 3 hari, tapi saya belum ngerasa ada perubahan gitu. Belum ngerasa ada perubahan. Oh kamu harus di dawam, jadi di wirid gitulah, di wirid. Ada doanya di wirid itu selama 40 hari 40 malam. Jadi selama 40 hari 40 malam ini nggak boleh lewat, nggak boleh putus. Misalkan kita udah 30 hari tapi yang hari ke 31 nya putus, terus ngulang lagi dari awal. Nah karena gue ngerasa masa sih gue nggak bisa gitu, gue jalanin dan akhirnya tembus tuh. Nah dari situ baru gue ngerasain aneh-anehan gitu, rasa yang kayak ada yang ngikutin gitu kan. Udah mulai ngerasa ada yang aneh nih di gue gitu, ngerasa ada yang nggak beres juga gitu. Tapi pertama kali lu semenjak masuk itu terus lu ngeliat sosok yang emang lu belum pernah lihat gitu. Wah asli sih itu gimana ya, ada kejadian pertama. Jadi ceritanya gue mau sholat nih. Itu kalau nggak salah ya, seingat gue itu sholat hajat, sholat malam. Gue ngambil sholat malam jam 12 malam. Nah itu pun gue masih ngejalanin suatu ilmu yang dari situ juga, masih ngejalanin. Pas gue sholat jam 12 malam, terus gue ngambil air wudhu. Itu di rumah gue, itu kan rumah gue kayak ada lorong gitu ya di sampingnya, kayak apa sih, tempat gudang gitu deh. Oh iya Tempat kayak gudang. lorong panjang gitu ya. Terus kamar mandi ini itu langsung gitu loh kelihatan. Kalau yang buat ngambil wudhu, jadi kerannya tuh kelihatan. Oh Nah di depan, ya, di depan. Nah di depan. Nah pas gue pengen ngambil air wudhu, feeling gue tuh main, kok kayak ada yang ngeliatin gue nih gitu. Tapi dalam hati gue tuh gue nggak berani nengok gitu. Awalnya gue nggak berani nengok, tapi feeling gue kenceng nih, ada yang ngeliatin gue nih, bener nggak ada yang ngeliatin gue. Akhirnya bodoh, gue ambil air wudhu dulu nih. Gue niatin awal itu udah gue ambil air wudhu, selesai berat. Pas gue nengok udah ada di situ, bener. Wah anjir, Apaan tuh sosoknya tuh? Iya cukup menyeramkan ya sih. itu sosok kuntilanak. Aduh, dia Wow. itu kayak baju gitu yang ngambang, itu benar-benar jelas. Tapi dia nggak ada tangannya, nggak ada kakinya gitu. Ada sosok kepala, rambut, tapi ini rambutnya ada darah. Maksud gue baju nih, baju gue yang baju putih, nggak baju kayak lusuh gitu lah, tapi kelihatan lah percikan darahnya gitu. Tapi gue di situ malah gue maki-maki loh. Anehnya gitu. Pas gue udah ambil air wudhu, gue bilang, lu boleh di sini, ya lu boleh di sini. Tapi lu sekali-kalinya ganggu gue, selesai lu, gue bunuh lu. Gue ancam begitu. Gue juga nggak ngerti. Akhirnya gue sholat. Saya juga sholat, kayaknya fine aja gitu kan. Gue sholat, udah selesai sholat, gue keluar. Karena kan emang depan rumah gue tuh tongkrongan. Pas gue keluar, gue baru sadar di situ. Gila, gue abis maki-maki setan kan, anjir. Baru gue sadar di situ. Wah gila, gue nggak berani balik asli. Gue nggak berani balik. Akhirnya gimana tuh? Akhirnya ya gue nginep lah di rumah temen gue. Yuk, wah rumah lu lah. Kenapa lu? Udah besok aja lah gue ceritain lah. Gue pokoknya hari ini di rumah lu. Wah gue bener-bener yang, wah gila, panas dingin, merinding. Gue kebayang gitu. Set, gue ngeliat dia, wujudnya gue maki-maki gitu kan. Wah gokil, gue bilang. Gue gak ngerti lagi tuh di situ. Gue maki-maki setan. Iyalah.
Tapi tuh setan nggak ada respon sama sekali, asli. Setelah lu maki-maki dia kayak langsung apa cabut apa diem aja. Dia diem aja, gue yang cabut. Ya gue cabut ke kamar gue sholat. Nah udah keesokan harinya gitu. Itu gue nanya sama guru gue. Gue nanya, gue balik. Ini kok saya kemarin sholat, akhirnya gue ceritain kan, yang tadi gue ceritain. Dan kata guru gue itu yang pas kamu marah-marah itu hodam kamu, hodam yang udah kamu beli melalui doa ini gitu. Jadi secara nggak langsung hodam itu masuk ke badan gue gitu kan. Nah, kalau gue sadarin gitu. Kodam itu termasuk sejenis apa, jin? Ya kalau masalah kesitunya gue kurang ngerti juga ya. Tapi ya yang setahu gue sih hodam tuh ya semacam jin juga. Jin juga kan kayak kita juga gitu, ada jin Kayak pendamping ya. Nah, kayak pendamping gitu sih. kayak gitu. Jadi intinya makhluk selain kita gitu ya. Makhluk Iya, goib. makhluk goib lah gitu kan. Terus gue tanya lagi nih ke guru gue itu, jadi yang pas saya maki-maki itu hodam saya ya Bang? Iya, itu hodam yang udah kamu beli kemarin, yang kamu puasain sama yang udah kamu dawam itu. Oh gitu, akhirnya emang gue ngerasa beda kayak yang gimana ya, beda deh, jalan kemana-mana tuh Lihat mulu jadinya ya. iya, maksud kayak gitu. Selain bisa melihat makhluk lain, ada hal lain yang ngubah hidup lu semenjak perguruan itu? Ada. Jadi yang gue nggak ngerti lagi, gue ke warung nih, gue beli rokok. Itu nggak siang, nggak sore, nggak malam, maksud asli gue ngeliat setan di mana. Bener-bener, wah gila itu asli, gue nggak ngerti lagi tuh. Setan, buset. Siang bolong pun lu bisa ngelihat sosok. Asli. Lumayan banget ya. Kalau gue sih udahan. Udahan. Gue juga sebelum gue masuk perguruan itu, jangan kan yang begitu ya, gue udah ceritain aja sama orang, gak usah cerita setan deh, gue paling takut gitu orang. Ini gak rasa apa yang guru gue sebutin itu, kayaknya si hodam gue ini jadi penguat gue gitu. Jadi penguat gue buat ke situ gitu. Gue ke warung, asli itu dari gang rumah gue nih, dari gue baru keluar rumah aja set, itu gue ngeliat dari jauh ada sosok hitam masuk cepet banget ke salah satu rumah warga gitu. Itu gue ngasih woles gitu kan. Terus gue jalan lagi nih, pas gue sampai warung, gue pengen beli rokok, itu di samping rumah warung dari temboknya keluar sosok gitu kayak, wah kayak tengkorak deh, pala duluan, set, gue langsung bawa muka, wah gokil. Akhirnya gue mikir panjang di situ, wah gila, gue nggak siang, nggak sore, nggak malam, gue ngeliat beginian. Gue mikirnya, saat gue lagi kamar mandi ya kan, ya kan lagi buang air besar, wah depan kamu gue nggak ngerti lagi apa gitu kan, gue udah ngerti lagi deh. Serem banget ya pasti. Gimana gue kalau lagi buang air besar, tau ada begituan depan muka gue, kebayang kan. Nah akhirnya gue balik lagi dulu gue, apalagi kan kamar mandi tempatnya Setan, ya kan? jin, segala macem deh tuh. Nah itu akhirnya gue ke guru gue minta, tolong deh ini mata batin, yang katanya mata batin kebuka, mata batin saya ditutup aja deh. Akhirnya guru gue itu ngomong, jangan minta ditutup, nanti kamu selamanya nggak akan bisa buka lagi. Oh jadi kalau mata batin itu sekali dibuka, ditutup, itu udah nggak bisa lagi ya? Oh, itu gua nggak ngerti juga ya, tapi kan itu menurut guru gua kan, gua ngerti juga lah, karena kan perguruan tuh banyak. Tuh sih, banyak sih. Beda juga gitu kan. Gue minta ditutup, ya udah akhirnya gue ditutup ya. Pas
pas ditutup nih mata batin gue udah nggak ngeliat yang ngeliat, cuman nggak sampai yang jelas banget gitu enggak. Jadi ngerasain misalkan di sini, oh di sini ada rasa gitu. Jadi lu bisa ngerasain Gimana ya, gitu gue jelasinnya tuh berasa di sini ada tuh susah gue jelasin, tapi gue tahu dia di sini ada gitu kan. Ini di sini ada gitu. Jadi susah jelasinnya. Tapi lu bisa Tapi gua ngerasain bisa. sosok dia. Nah, sosoknya ada di sini nih. Lihat Bisa ngerasain dari mata batin gitu ya. entah dari mata batin atau dari aura juga kan. Oh iya bisa jadi tuh. Nah kayak gitu gue juga nggak terlalu ngerti juga lah, karena gue juga awam juga. Dan ini efek dari si doa yang gue jalanin itu ya. Udah berapa lama kira-kira ikut perguruan kayak gitu? Kalau dihitung dari sekarang ya, dihitung dari awal sampai sekarang gitu kan. Oh sekarang masih lu ya? Sekarang masih. Waduh. Itu dari zaman gue sekolah. Ya kan yang gue bilang dari gue sekolah itu kan. Iya. Yang gue bangga masuk. Itu dari kelas 2 SMK. Berarti kalau sekarang ini 2020 sekitar ya Banyak deh ini. 8 tahun lah. 8 tahun. 8 tahun sampai 10 tahun lah. Sampai 10 tahun. Nah, akhirnya gue ikutin ya. Gue ngeliat guru gue nih nanganin pasien yang keluhannya masalah rumah tangga lah, yang keluhannya masalah ya pasangannya lah gitu kan. Akhirnya gue minta izin lah tuh, saya mau nyoba megang kayak itu gitu kan. Saya juga pengen bisa gitu kan, bisa nggak sana. Ya udah saya izinin kata guru gue gitu. Nah akhirnya awal-awal sih teman gue tuh, teman sekolah, awal-awal teman sekolah dulu tuh waktu awal pasien lah bahasanya. Iya. Kesak dokterannya pasien. Jadi dia dulu tuh sama ada masalah sama cowoknya, awal sih gue yang respect sama dia, nangis ya kan, lagi jam istirahat, lagi belajar. Akhirnya gue samperin, namanya Bella. Lu kenapa sih Bel, nangis mulu atau gue gitu kan. Enggak, ini gue cowok gue kayak gitu. Lu kenapa cowok lu? Ya gue doain gitu. Coba sini gue liat fotonya, atau gue begitu. Lihat fotonya, seketika gue kayak neraung gitu. Pas gue liat fotonya, misalkan nih fotonya gue itu, pas gue merem gitu gue kayak ya gue ngucapin doa yang udah gue Pelajari. dasar kan. Terus gue liat itu kayak di otak gue ini kayak ada flashback gitu, bayangan muka dia. Masa lalu berarti ya. Itu kalau katanya mana rawang gitu. Kelihatan gue dia begini sama orang lain gitu. Kelihatan. Gue ngomong gitu sama Bella, gue masih ragu kan, namanya first ya kan, namanya awal. Tanya Bel, cowok lu ini kenal sama cewek dari Facebook. Dia ketemuan jalan, pertamanya dia cuma makan, rasa dikenalkan, akhirnya berkelanjutan. Ini sampai dia berdoain, bener gak sih Bel yang gue omongin? Bella kaget kan, lah lu kok tahu sih gitu kan. Enggak sih, gue bilang enggak, gue cuma nebak aja kok. Wah lu bisa ini lu ya, emang pinter gitu ya gitu. Enggak, gue bilang gue cuma nebak aja gitu, nebak. Terus dia bilang, apa lu kenal sama cowok gue? Kenal dari mana, gue bilang. Ketemu aja gak pernah. Jadi malah disangka dukun ya. Gitu. Nah akhirnya dari situ si Bella nanya terus tuh gue tuh tiap hari, gue baiknya gimana nih sama cowok gue gitu. Nah, ya gue sampein sama dia nih, cowok lu kurang bagus lah kalau yang membuat ke masa depan gitu kan. Nah, jadi sok-sokan gue di situ. Tapi kan gue bilang Bella, tapi kalau emang lu bener sayang, lu bener cinta ya kan, wis ikutin lah kata hati lo gitu kan, karena yang namanya manusia tuh bisa berubah gitu kan. Ya sekarang jelek, besok
itu jelek lagi kan. Iya. Bisa berubah gitu kan. Terserah lo aja Bel, itu keputusannya di tangan lo. Tapi untuk saat ini saran gue sih mendingan lo lupain dia gitu daripada lo nangis mulu. Nah akhirnya dari situ tuh si Bella ke saudaranya. Nah saudaranya ini masalah keluarga. Nah lebih anehnya lagi di situ, Merembet ya. ya kan? Nanya masalah keluarga sama gue yang belum berkeluarga, ya kan? Aneh kan situ Logika ya, masih sekolah kan. Nah itu dia. Lah, gua masih sekolah, dia nanya, aduh gua ngerti lagi deh. Tapi aneh gua bisa jawab, aneh bisa jawab dan ngasih solusi gitu. Itu benar-benar aneh deh. Akhirnya gua kembali lagi ke guru gua karena kan gua butuh masukan gitu. Saya ada pasien, tapi dia udah berkeluarga, sedangkan saya kan belum berkeluarga. Udah, kamu yakin aja, kamu bisa. Nanti saya backup dari sini. Dia ngomong gitu. Nah, yang gue nggak habis pikir, saya backup dari sini maksudnya kan gue di sono, gue di sini gitu kan. Tapi dari mana? Logikanya nggak nyampe ya. Nah, gue masih belum ngerti. Masih di luar nalar gitu kan. Nah, akhirnya gue coba deh ketemu ya kan. Nah, ya kan saudaranya si Bella itu dia nanya, saudara Bella ini siapa? Namanya Mbak Yuni. Jar, dengar-dengar katanya bisa ya, kata si Bella. Wah, enggak Mbak, saya mah cuma manusia biasa gitu kan. Cuma nembak-nembak aja, kok Bellanya aja nih yang apa namanya yang berlebihan lah gitu. Sebenarnya enggak Mbak, bohong dia, orang dia minta ngeliat foto segala macam. Udah nih Jar, Mbak Yuni minta tolong gitu kan katanya. Ya kalau bahasanya udah minta tolong kan gimana ya? Coba dulu kan. Ya kalau solusi mah bisa dah. Akhirnya dia nanya, belakangan ini si suaminya ini pelit katanya. Dalam arti pelit tuh bukan pelit nggak ngasih sama sekali ya, bukan. Jadi nggak seperti biasanya lah gitu kan. Yang tadinya ngasih sekian, gue jadi ngasih sekian gitu kan buat dapur, buat anaknya. Terus yang kedua, dia pulangnya kok jadi yang kayak 3 hari sekali gitu kan, 2 hari sekali. Biasanya tuh pulang setiap hari ya, walaupun pulangnya larut malam gitu kan, pulang. Sekarang pulang itu jarang-jarang, alasannya lembur, alasannya kecapean tidur di rumah temennya gitu kan. Nah sebelumnya gue minta izin dulu sama si Mbak Yuni ini. Kalau emang saya lihat gitu kan, kalau emang saya lihat dan apa yang saya ucapkan itu benar gitu kan, jangan percaya sama saya gitu ya nggak? Iya. Ya karena gimana ya, gue cuma ngeliat flashback apa yang gue doa, gue flashback kan belum tentu benar apa enggak ya kan. Gue bisa ngeliat yang udah terjadi loh, depan itu gue gak bisa. Akhirnya sama, gue minta fotonya kan, foto suaminya. Dia gue lumayan agak sulit gitu ngeliat, kayak rada gelap gitu. Suaminya rada gelap. Telepon guru, Assalamualaikum, nih saya ada pasien. Saya nyaman nerawang tapi kok gelap ya gitu kan, nggak kelihatan apa-apa. Akhirnya gue dikasih kunci di situ. Oh, kamu jebol dulu pertahanannya. Wah, apa lagi tuh? Aneh lagi kan? Jebol pertahanannya apa lagi tuh? Caranya gimana? Minta aja fotonya. Iya, fotonya udah ada, udah sama saya. Udah, kamu niatin aja baca ini gitu. Oh, dikasih baca-bacaan lagi ya. Akhirnya ya udah, gue coba. Ya udah, makasih. Ya coba ya. Assalamualaikum. Gua sebutin namanya, baca doanya full gitu ya, kayak tenaga dalam gitu. Nah baru dari situ baru bener kelihatan
wah iya nih ada. Gue fokus di situ sebenarnya. Pas sudah kelihatan nih jelas itu pas penerangan tuh gue butuh waktu 2 sampai 5 menit lah paling lama buat ngeliat benar jelas. Jadi selama gue nerawang itu gue harus benar fokus. Soalnya kan ini bukan ngada-ngada, apa yang gue lihat dari doa itu gue sampein. Mau nggak mau gue kurangin, nggak mau gue lebihin gitu kan. Itu akhirnya kelihatan dah tuh. Terus awalnya gue tanya, Mbak Yuni kerjanya suaminya di area parkir bukan? Ya benar, suami saya kerjanya supir parking katanya. Oh berarti udah benar nih, udah benar. Oh gitu. Mbak Yuni di rumah suka berantem? Kalau berantem sih enggak katanya. Ya Mbak Yuni ya sedikit gerutu aja gitu. Orang biasa aja kasih sekian ya kan, terus gue dikasih sekian terus dia jarang pulang gitu kan. Ini kalau saya kasih tau Mbak Yuni yang sebenarnya gitu kan, tapi kan belum tentu benar nih Mbak Yuni ya kan. Mbak Yuni jangan kaget karena ini kan masih ya hal goib lah gitu kan. Ini yang Fajar lihat gitu. Iya emang apa yang Fajar lihat? Fajar ngeliat dia punya perempuan lagi di situ. Selingkuh Udah doi. selingkuhan. Selingkuh doi. Jadi yang bapak lihat nih, dia jarang pulang itu dia ke rumah si itu gitu. Terus kenapa uang sampai jatah bayarnya kurang ya buat si cewek itu. Oke, berarti pasien lu banyak berarti dong ya pas Dodo itu berarti kan banyak nih mengalir nih. Ada nggak sih yang cerita-cerita, bukan cerita sih, pasien yang menurut tuh nih, wah ini susah nih, dia punya pegangan juga nih,